Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifki Budi, kelas B2 R2, NIM 31219043, akan mempresentasikan sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Kalau kayak gue kan misah tuh, biar itu baru. Oh, beda dewek. Harusnya kayak mata. Mengenal apa itu ISO 14001, sistem manajemen lingkungan. Pengertian ISO 14001 adalah standar mengenai sistem manajemen lingkungan atau SML atau Environmental Management System yang berlaku secara internasional. Ini adalah salah satu bagian dari standarisasi bagi organisasi, instansi, atau perusahaan yang secara spesifik mengatur tentang lingkungan. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah segala aktivitas perusahaan dan dampak-dampaknya terhadap lingkungan. Mengapa perlu memperhatikan dampak lingkungan? Karena organisasi bukanlah institusi yang berdiri sendiri. Ia menempati sebuah lingkungan yang terhubung langsung dengan banyak individu dan instansi lain. Selain itu, lingkungan jugalah yang membentuk suatu organisasi. Maka penting bagi perusahaan untuk ikut berperan dalam menjaga stabilitas lingkungan, terutama di tempat ia berdiri. ISO 14001 menetapkan standar secara efektif. Sebuah organisasi harus memastikan dirinya telah patuh terhadap segala peraturan lingkungan yang berlaku, sekaligus tetap mempertimbangkan kesesuaian dengan kegiatan operasionalnya sendiri. Organisasi atau perusahaan dianjurkan untuk mengidentifikasi, mengelola, meneliti, dan mengendalikan permasalahan terkait isu lingkungan. ISO 14001 dapat membantu mempercepat rangkaian proses tersebut, sambil memastikan bahwa perusahaan memiliki komitmen terus-menerus untuk berperan dalam mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Sistem manajemen lingkungan. Mengenai sistem manajemen itu sendiri, sistem manajemen lingkungan atau SML atau EMS merupakan rangkaian proses untuk membantu perusahaan memenuhi tujuannya dalam menjaga stabilitas lingkungan yang positif. Rangkaian proses ini dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari pengkajian, evaluasi, hingga menentukan cara-cara efisien untuk meningkatkan performa lingkungan. Bagaimanapun, EMS atau SML tidak menentukan torehan objektif yang harus dipenuhi. Artinya, setiap perusahaan dapat menentukan sendiri tujuan sistem manajemen lingkungan yang diinginkan, tentu saja dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan kondisi internal dan eksternal. Akan tetapi, EMS dapat membantu perusahaan menentukan kebijakan terbaik, merumuskannya secara sistematis, serta menerapkannya dengan biaya efektif. Perusahaan dapat memastikan segala aktivitas operasionalnya tetap bertujuan untuk menjaga stabilitas lingkungan, termasuk menerapkannya kepada karyawan. Elemen dasar SML. SML juga membantu perusahaan dalam mengatasi masalah-masalah yang belum diatur. Sedikitnya ada 4 elemen dasar dalam memenuhi sistem manajemen lingkungan, antara lain meninjau tentang tujuan perusahaan mengenai lingkungan, analisis dampak lingkungan dan syarat-syarat atau kewajiban mematuhi peraturan lingkungan, menentukan tujuan dan target untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus mematuhi peraturan terkait, merumuskan program-program yang sesuai dengan tujuan dan target-target di atas, mengukur dan memantau setiap perkembangan yang terjadi dalam proses mencapai tujuan yang telah ditentukan, memastikan para karyawan memiliki kesadaran dan kompetisi lingkungan. Mengulas kemajuan-kemajuan SML dan meningkatkan performanya dengan cara melakukan perbaikan terus-menerus. EMS mencakup berbagai bentuk dampak lingkungan seperti polusi atau pencemaran limbah, baik pencemaran terhadap air, udara, maupun tanah. SML juga menetapkan dampak polusi suara yang terindikasi dengan tingkat kebisingan dalam kegiatan operasional. Selain itu, mengenal
apa itu ISO 14001, sistem manajemen lingkungan juga akan membantu mengatasi masalah yang tidak diatur sebelumnya. Misalnya tentang penggunaan sumber daya dan energi, juga mitigasi serta penyesuaian diri terhadap perubahan iklim. Oleh karenanya, tak mungkin kriteria ISO 14001 bersifat tetap. Sebaliknya, persyaratan dan ketentuan standarnya akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Perbaikan harus terus dilakukan guna menyesuaikan diri dengan kondisi berbeda dan berbagai permasalahan baru terkait lingkungan yang mungkin muncul di masa depan. Tujuan ISO 14001. Tujuan ISO 14001 sistem manajemen lingkungan pada dasarnya ada 3, yaitu menekan dampak negatif terhadap lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan operasional organisasi, mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan terkait isu lingkungan, melakukan perbaikan pada aktivitas-aktivitas di atas secara berkelanjutan. Manfaat ISO 14001. Meningkatkan peran serta perusahaan di tengah lingkungan. Bertumbuhnya tingkat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Peluang besar untuk berkarir di ranah industri bidang lingkungan. Membantu menekan dampak negatif pada lingkungan akibat aktivitas operasional seperti pencemaran limbah dan efisiensi sumber daya energi. Penghematan biaya, terutama dalam penanganan limbah, mengurangi pengeluaran organisasi secara umum, meningkatkan moral dan kesadaran seluruh penghuni organisasi mengenai tanggung jawabnya dalam menangani masalah lingkungan. Lingkungan kinerja internal perusahaan makin kondusif, citra perusahaan di mata publik akan menjadi lebih baik, mempererat hubungan dengan regulator, investor, dan kreditur potensial. Proses sertifikasi. Proses sertifikasi ISO 14001 dilakukan oleh pihak ketiga yang sama sekali tidak terafiliasi dengan perusahaan. Ini dimaksudkan agar proses sertifikasi dapat menghasilkan keputusan yang objektif. Namun sebelum mengajukan sertifikasi, ada sejumlah ketentuan wajib dipenuhi perusahaan pemohon, diantaranya perusahaan telah menerapkan sistem manajemen lingkungan sesuai ketetapan ISO 14001. Pemberlakuan SML di perusahaan minimal telah berlangsung selama 3 bulan. Tersedia berkas-berkas dokumentasi sesuai persyaratan, termasuk data-data untuk membuktikan penerapan SML di perusahaan. Perusahaan sudah melaksanakan audit internal mengenai ISO 14001. Perusahaan sudah melakukan pengkajian ulang sistem manajemen lingkungannya. Setelah perusahaan memenuhi sejumlah ketentuan, berarti tahap berikutnya adalah menjalani audit. Dalam praktiknya, proses audit ini terdiri dari 2 tahap, yaitu audit 1. Audit pertama terdiri dari 2 tahapan, yakni pemeriksaan berkas-berkas dokumentasi yang dipersyaratkan guna menempuh permohonan sertifikasi. Kemudian tahap kedua yaitu audit pendahuluan atau pre-assessment untuk memeriksa penerapan SML perusahaan telah siap dan layak diuji atau tidak. Audit kedua, pada tahap audit kedua inilah baru dilakukan penilaian secara menyeluruh terhadap pemberlakuan SML sesuai ketetapan ISO 14001. Audit tahap kedua ini biasa juga disebut dengan istilah main assessment. Sertifikat ISO 14001 akan segera diterbitkan setelah perusahaan berhasil melalui 2 tahapan audit di atas dengan mulus. Harap diingat bahwa sertifikasi ISO umumnya berlaku selama 3 tahun. Apabila telah lewat 3 tahun, berarti perusahaan harus memperbarui sertifikatnya reassessment dengan mengulangi prosedur yang sama. Baiklah, mungkin ini saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.